Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Just friend dimanapun berada. Pagi kali ini kita ketemu lagi di podcast ondel-ondel. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Oke, toh just friend semua ya. Jadi hari ini di cabang utama Jasara Harja DKI Jakarta akan membawakan tema podcast tentang pelayanan yang akan dibawakan atau narasumbernya adalah yang pertama Kepala Bagian Pelayanan JRDKI Bapak Nur Akbar. Halo, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Akbar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam sehat selalu ya, just friend. Yang kedua adalah Kasubag Pelayanan Bapak Reza Analdo. Selamat pagi. Amaldo. Oh, Amaldo. Selamat pagi. Reza Amaldo. Oke. Selamat pagi. Sehat selalu. Oke, Pak Akbar, sebelumnya nih untuk sekedar memberikan gambaran kepada masyarakat ya. Sebelumnya apa tugas Jasara Harja khususnya di bidang pelayanan di cabang DKI? Silakan Pak Akbar. Jaspren, ya Jaspren ini jasa raja pen ya. Nah kita apa lagi? Di situ tugas daripada tugas dan fungsi Jasara Harja itu memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian korban kecelakaan penumpang angkutan umum baik di darat, laut maupun udara. Nah, itu tugas kita. Jadi kalau kalau mengalami musibah kecelakaan, segera melaporkan kasus kejadiannya di Polres terdekat. Nah, setelah itu kemudian kita memperoleh informasi bahwa ada terjadi musibah kecelakaan di wilayah tertentu, maka petugas Jasara Harja akan secara proaktif untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada korban-korban kecelakaan. Untuk memperoleh informasi santunan ini yang perlu kita informasikan ke masyarakat agar lebih mudah lagi untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan santunan gitu. Oke, jadi intinya setiap kecelakaan ya, apakah itu kecelakaan penumpang umum di darat, bus-bus, kemudian kapal laut, ya. Penumpang di kapal laut, kemudian di udara ya, pesawat udara, termasuk kereta api. Kereta api. Jadi kalau terjadi kecelakaan, ya, masyarakat berhak memperoleh santunan. Kemudian kalau kok terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, misalnya orang tertabrak gitu ya, tertabrak kendaraan bermotor, masyarakat juga mempunyai hak untuk memperoleh santunan. Mekanismenya gimana ya Pak Akbar? Ketika orang kecelakaan, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau terjadi musibah kecelakaan ya, biasanya kecelakaan, kemudian dibawa ke rumah sakit, yang gitu ya. Ya. Kalau terjadi musibah kecelakaan seperti itu ya, langkah pertama diselamatkan dulu tuh korbannya, diupayakan untuk lebih agar tidak terjadi fatalitas korban. Jadi diantar dulu ke rumah sakit, kemudian dilaporkan ke pihak berwenang. Dalam hal ini kalau kecelakaan lalu lintas, Polres atau ya lembaga di Polres terdekat. Kalau kecelakaan masing-masing kecelakaannya itu kalau kereta api di apa istilahnya kalau stasiun. Nah di stasiun kereta api sendiri dilaporkan seperti itu ya. Gitu Pak. Tapi kan kita kalau korban itu terjamin oleh Jasara Harja, maka pihak Jasara Harja akan menerbitkan surat jaminan ke rumah sakit di mana korban itu dirawat. Oke, jadi orang ketika kecelakaan bawa ke rumah sakit, kemudian lapor polisi kan? Lapor polisi. Ya.
Jadi kalau meninggal dunia, ahli warisnya. Nah, kalau meninggal dunia nih, Tapi kita proaktif kan ya, artinya saja proaktif. Betul, kita proaktif. Jadi kalau terjadi musibah itu, kalau kita sudah mendapatkan informasi dari pihak teman-teman di masyarakat, masing-masing, maka teman-teman petugas jasa harja akan segera melakukan tindak lanjut terhadap korban-korban. Ya. Biasanya cepat nggak apa-apa? Biasa cepat Pak. Selama ini kan kita sudah proaktif ya. Jadi kalau meninggal dunia berapa lama bisa memperoleh santunan masyarakat? Kalau meninggal dunia sampai dengan sampai saat ini kita rata-rata untuk penyelesaiannya 1 hari 14, 1,5 hari lah. Ya. 1,5 hari ya. Bapak, yang agak yang terjadi di masyarakat ya, yang kita tahu ketika orang terjadi kecelakaan, katakanlah dibawa ke UGD, kalau Mas Ide nggak tahu nih apakah dia terjamin, apakah dia itu apakah akan di cover oleh Jasara Harja. Bagaimana memberikan informasi ke masyarakat? Nah ini jadi untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Jasara Harja itu ya, kami teman-teman di cabang DKI Jakarta itu membuat suatu inovasi ya, agar supaya masyarakat bisa memperoleh santunan, bisa memperoleh informasi tentang Jasara Harja, bagaimana cara pengurusan, kemudian bagaimana santunan itu siapa-siapa yang terjamu. Nah kita ada inovasi nih Pak Kaca, ya. Ada inovasi Pak Kaca. Ya inovasinya itu namanya ketoprak, ya. Ketoprak. Nah, apa itu ketoprak? Jadi ketoprak ini kalau di dunia entertain itu ada namanya ketoprak humor ya, ada ketoprak humor. Kemudian di dunia kuliner ada namanya makanan ketoprak. Nah, itu. Tapi kalau di Jasara Harja ada juga ketoprak. Nah, ketoprak ini di Jasara Harja ini yang khususnya di DKI ini. Khususnya DKI betul. Kan di tempat lain ada ketoprak juga. Belum ada ya. Jadi apa ini ketoprak? Ya, ketoprak itu komunikasi efektif, optimal dan praktis. Ketoprak kan? Ya, mungkin yang lebih detail Kasubag Pak Reza nih yang lebih tahu. Ketoprak ini apa ini? Ya, ininya apa? Cara kerjanya itu bagaimana buat masyarakat ini ketoprak? Ya, jadi ketoprak komunikasi efektif, tepat, optimal, praktis. Ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Akbar. Jadi adalah suatu chatbot dengan menggunakan barcode. Ya. Jadi barcode itu sudah kita tempatkan di rumah sakit khususnya di pendaftaran. Dengan adanya chatbot dengan platform digital WhatsApp bisnis tersebut, masyarakat itu bisa untuk mendapatkan informasi awal. Jadi informasi awal di situ masyarakat cukup men-scan barcode. Kalau sekarang di resto ataupun di food and bar, di F&B kan sudah banyak. Namun ini langsung terkoneksi ke WhatsApp bisnis dan dapat juga berkomunikasi ke petugas kita. Jadi dia direct ke petugas. Kalau kita, jadi contoh ini case-nya gimana? Misalnya orang kecelakaan. Ini kalau kita sebagai orang memposisikan orang kecelakaan, ketika dia ke rumah sakit, pasti mereka bingung. Mereka galau ya Pak ya. Mereka nggak tahu harus kemana, apakah mereka diamin. Nah, ketoprak ini adalah toolsnya, alat untuk mereka berkomunikasi, untuk mereka mengetahui bagaimana mengurus Jasara Harja dan terdirect langsung ke petugas. Ya. Caranya gimana? Caranya gini, cukup scan barcode. Jadi masyarakat ketika kecelakaan di rumah sakit, ada barcode di rumah sakit. Ada barcode di rumah sakit. Jadi dia scan. Ada scan. Scan kemudian terhubung dengan si ketoprak. Ketoprak WhatsApp bisnis. Dari situ ada beberapa fitur pilihan. Ada 8 pilihan. Kita ambil contohnya aja. Cukup menggunakan kamera dan sangat mudah sekali. Coba.
Oh, webpage, oh, WAMI. Oke. Cukup menggunakan kamera, Oh, pakai kamera bisa ya? bisa. Jadi scan barcode ini, oke, bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, oke. Scan barcode ini kemudian akan ada chatbot atau auto reply dari auto reply tersebut, teman-teman atau just friend bagi keluarga ataupun kolega just friend yang mengalami kecelakaan pun juga bisa ikut membantu mensosialisasikan ke orang-orang lain. Gitu. Sehingga tools ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi jasa raja sendiri karena kita bisa langsung mengetahui kan. Oke, jadi ini just friend, jadi saya sudah scan barcode ya. Jadi ada auto replay. Halo Bapak Ibu, terima kasih telah menghubungi Jasara Harja cabang utama DKI. Ketik nomor untuk info layanan. 1. Ruang lingkup jaminan. 2. Besaran santunan. 3. Ahli waris. 4. Tahapan pengajuan. 5. Daftar rumah sakit. 6. Dokumen pengajuan santunan. 7. Alamat kantor perwakilan cabang DKI Jakarta. Dan 8. Nomor telepon petugas terkait. Oh, jadi yang nomor 8 ini nomor telepon petugas terkait. Coba kita ketik ya. Kita coba ya Pak. Kita ketik 8 ya. 8 Muncul nama petugas. belum ya? Nomor petugas. Berapa menit nih Pak? Oh, muncul ya. Jadi just friend, jadi dari nomor 8 ini kita ketik langsung ada nomor telepon petugas terkait. Jadi kalau kita hubungi dia langsung WAMI, berarti terhubung WA ya. Langsung ke direct. Oke, jadi kita bisa nanya tentang keterjaminan kita, atau nanya gimana cara ngurusnya, atau mungkin janjian ketemu bisa juga ya. Oh, oke. Oh, ini juga ya. Jadi tapi layanan ini 24 jam nih. Artinya kalau malam misalnya kecelakaan kan orang harus bisa juga ya. Bisa. Oh ya, good. Lalu Ini udah ada ya? Udah ada di rumah sakit barcode. jadi barcode sudah kita pasang di beberapa rumah sakit Pak, terutama di pendaftaran. Jadi nanti mungkin kalau kita kalau ada pertanyaan gitu kan, Ya. Jatra bisa juga langsung ke pendaftaran rumah sakit atau scan barcode yang ada di rumah sakit. Oke. Ya, Termasuk tapi Polres juga ya. masuk di Polres ditaruh ya. Kita akan kasar. Tapi ini apa maksudnya untuk wilayah DKI Jakarta ya? Wilayah DKI Jakarta. Oh iya. Bagus juga ya sebenarnya ya. Jadi masyarakat itu bisa langsung terkonek dengan petugas langsung yang melayani. Tugas jasa raja langsung. Dengan WA chat ketoprak ini. Ketoprak. Jadi komunikasi efektif, tepat, optimal, praktis. Coba bisa dielaborasi kita masing-masing singkatan. Komunikasi efektif ya. Jadi kan alat komunikasi ya. Efektif ya pasti dia. Oke, menarik nih Pak. Jadi memang ide awal ketoprak ini dari teman-teman Kartini Kelainan DKI Pak. Oh ya. Nomor nomenklaturnya ataupun namanya. Ketoprak, komunikasi pasti komunikasi Ya karena alat kita. karena alatnya untuk komunikasi. Oke. Kemudian efektif dengan menggunakan gadget bisa. Dengan komunikasi dengan gadget cukup scan barcode, oke, langsung terdirect ke Petugas. Ya. petugas atau ke WhatsApp bisnis. Buat masyarakat ini efektif lah. Efektif. Langsung lewat handphone. Tepat, kami memilih platform digital WhatsApp bisnis karena kalau kita melihat data pengguna WhatsApp bisnis di Indonesia kan sudah banyak sekali. Pengguna WhatsApp sudah banyak Pak. Ya. Jadi kami menggunakan platform itu karena memang WhatsApp itu sudah mengguging lah gitu sampai semuanya orang sudah menggunakan WhatsApp gitu. Dan orangnya juga tepat karena dia membutuhkan informasi. Iya betul, orangnya pun tepat juga dengan informasi yang tepat juga. Karena dia lagi butuh. Betul. Optimal. Kalau optimal di sini semua ada Pak. Ya. Dari mulai tahapan pengajuan santunan, besaran santunan, gitu kan, sampai ke alamat kantor perwakilan pun ada. Ya. Dengan terdirect di Google Map. Jadi Bapak Jasfriend atau teman-teman semua kalau memang bingung gitu nanya kemana, ini alamat jasa raja perwakilan Jakarta Timur di mana sih gitu kan? Dia cukup cukup ini langsung masuk ke Google Map. Dan optimalnya mungkin orangnya yang
pengen tahu soal hak jasa harja, optimal langsung ke orang yang mengurus ya, Iya, Pak. petugas ya. Betul. Jadi betul-betul informasinya pasti lebih akurat, ya artinya bermanfaat sangat ya. Sangat bermanfaat. Baru ya, optimal. Baru ya. Praktis. Oh, jelas kalau praktis. Kalau praktis jelas. Kalau usah kemana-mana lagi kan praktis ya. Praktis itu. Ada di GD, Iya. ada di Polres. kemudian Mungkin di bisa tempat di-scan barcode. Samsat bisa juga ya. Di Betul, kantor betul, Samsat bisa juga. betul, ya. Pakai banner gitu, scan me if you want to know about jasa harja gitu ya. Ya, good. Ya mudah-mudahan ya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas ya. Iya. Karena kalau kita bikin inovasi atau tapi ternyata tidak termanfaatkan kan mungkin juga ya. Iya. Betul. Oke. Kemudian kesiapan petugas gimana yang nomor-nomornya ada di ini? Oke, jadi untuk petugas memang Sudah siap ya? sudah siap karena memang sudah menjadi tupoksi kita, Pak. Ya. Kemudian memang sudah menjadi rutinitas petugas juga, memang kita harus melayani masyarakat, Pak. Ya, oke. Dan mereka pun sudah siap. Artinya bisa dibilang juga ya selama ini misalnya petugas yang mobile service ini kan, petugas mobile service kan selama ini kan dia mencari info ke rumah sakit korban laka. Buat petugas sekarang beli petugasnya yang didatangi masyarakat ya ini ya. Iya. Harusnya memudahkan pekerjaan juga buat itu ya. Dalam pekerjaan Semua dimudahkan semua dari rumah sakit dimudahkan. Rumah sakit. Iya. Karena Korban dimudahkan. betul. Karena kalau rumah sakit pun dia kan membantu petugas rumah sakit juga sih. Kalau dia memberikan informasi salah dengan adanya scan barcode yang tadi, Iya. itu sudah tepat kan ya tadi. Dia bisa kontak juga sama Yes, orang jasa betul. harja. Jadi itu memang kolaborasi semuanya juga, Pak. Kolaborasi untuk memudahkan pekerjaan. Iya. Bang Bar, apalagi nih yang mau infokan ke masyarakat? Ya, harapan kita dengan adanya inovasi ketoprak ini, semua unsur yang terkait yang ada kaitannya dengan korban-korban kecelakaan bisa memanfaatkan aplikasi yang kalau boleh dibilang ini sangat simpel, tapi jangkauannya untuk informasi itu cukup luas terhadap kalau kita sudah masuk ke men-scan barcode daripada ketoprak ini, Pak. Dan buat masyarakat juga mudah-mudahan buat masyarakat dia cepat mendapatkan kepastian jaminan terhadap kasusnya ya, terhadap pengobatannya di rumah sakit kan bisa mendapatkan jamin GL itu ya, garansi letter ya dari jasa harja. Buat jasa harja mungkin bisa mudah-mudahan mempercepat prosesnya. Iya. Jadi kecepatan yang kan ada target kecepatan pelayanan ya dari kantor pusat. Mungkin dengan ini bisa lebih terbantu ya, lebih cepat lagi. Oke, Pak Akbar, ya mudah-mudahan ya. Ini bagus sekali ya. Aplikasi, bukan aplikasi sih sebenarnya. Ini memanfaatkan platform WA bisnis. Ada kendala nggak kira-kira? Ada kendala nggak yang dihadapi dalam membuat aplikasi inovasi ini? Kalau kendala sih artinya tidak terlalu ini, Pak. Kendala sih kendala ada, tapi itu dalam proses untuk menu-menu apa yang kita akan tampilkan. Tapi kalau kendala secara teknis yang memperlambat untuk pembuatan aplikasi ini tidak ada. Semuanya. Oke, Pak Akbar, saya kira gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan ya, Pak Reza, Pak Akbar? Jadi jangan sungkan-sungkan. Kalau memang ada keluarga ataupun saudara yang memang kecelakaan, kemudian bingung
bisa scan barcode di rumah sakit. Scan barcode. Di situ semuanya ada, alamat juga ada, nomor telepon petugas juga ada, dan kami selalu siap untuk masyarakat. Mungkin juga barcode-nya bisa di-share di media sosial kita Pak, supaya masyarakat yang di rumah juga misalnya ingin tahu bisa ikut scan gitu. Apakah di IG barcode-nya? Nanti akan bisa di IG Pak. Oke. Iya. Kalau di share di IG itu barcode itu tanpa menggunakan media di luar HP kita itu bisa di-scan sendiri di situ. Iya. Tapi harus di capture dulu, kemudian ada kamera di Google Form itu ya, ada kamera, nanti di tag kamera yang di Google Form itu, yang di Google itu, nanti akan dia men-scan sendiri yang ada di HP kita. Jadi tanpa men-scan di misalnya di sini kan. Nah, kalau sudah ada kita capture ini Di Google itu bisa kita sisipkan, dia akan men-scan sendiri. Ya, dia akan men-scan sendiri. Yang ada di HP ini, HP sendiri itu, tanpa men-scan di sisi. Jadi sisipkan. Jadi manfaatnya itu kalau kita naikkan di IG. Tapi belum ya, ini belum. Itu kita sudah naikkan Pak. Pertanyaan kan ini belum kan? Iya, belum. Kapan? Oke. Maksudnya maksud saya ini sudah di publish aplikasi. Aplikasi belum Publish. Di sini kita publish Pak. Oh gitu. Jadi setelah penayangan ini kita publish. di ondel-ondel ini sudah bisa ditempatkan, sudah bisa di scan di rumah sakit Bisa. Oh, oke. Ada lagi ya yang mau disampaikan? Waktunya habis ya? Cukup. Oke, just friend, karena keterbatasan waktu, mungkin nanti lain kali kita bisa hasil evaluasi bisa kita informasikan nih, ya. Yang jelas cabang utama DKI sudah meluncing aplikasi Ketoprak, ya. Biasanya kita tahu ketoprak itu toge, bihun, lontong, kasih kecap, kan, bumbu kacang, pedas. Nah, ini ketoprak komunikasi efektif, tepat, optimal, praktis, ya, yang bisa digunakan untuk melayani masyarakat, berhubungan langsung dengan petugas jasa harja di cabang utama DKI untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang terjadi laka di wilayah DKI Jakarta. Oke, saya kira itu saja ya Pak Akbar, Pak Reza. Ya Pak. Terima kasih Just Friend. Sampai ketemu lagi di podcast ngobrol-ngobrol berikutnya di podcast ondel-ondel. Nyok, kita yang nonton ondel-ondel. Nyok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, gimana nih ya? Mana papa lagi sakit? Mau cari tahu tentang Jasara Harja, tapi gimana ya? Misi Mbak, ada yang bisa dibantu? Ini loh mas, papa saya kecelakaan. Kata orang rumah sakit biaya perawatannya bisa dijamin Jasara Harja. Tapi saya bingung, gimana ya mas mau cari info soal santunan Jasara Harja? Jasara Harja sekarang punya fitur terbaru. Mbaknya tinggal scan aja barcode-nya di HP Mbak. Pak, sebentar Pak. Mbak ini lagi cari info tentang Jasara Harja. Mungkin Bapak bisa bantu. Iya pak, papa saya kecelakaan. Sekarang lagi dirawat. Kata orang rumah sakit bisa dapat jaminan dari Jasara Harja pak. Itu bagaimana ya prosedurnya pak? Iya, nanti di sana kan kalau Mbak sudah scan barcode akan keluar ada informasi mengenai santunan dari Jasara Harja. Ada 8 poin. Kalau poin pertama ruang lingkup jaminan, poin kedua besaran santunan, poin ketiga ahli waris dan kadaluarsa santunan, poin keempat tahapan pengajuan santunan,
Poin kelima, daftar rumah sakit rekanan Jasara Harja DKI Jakarta. Poin keenam, dokumen pengajuan santunan. Poin ketujuh, alamat kantor perwakilan cabang DKI Jakarta. Poin ke-8, nomor telepon petugas terkait di wilayah cabang DKI Jakarta. Oh gitu Pak, berarti saya ketik 6 ya? Betul Mbak, nanti kalau lebih jelas lagi Mbak bisa ketik 8. Oke baik Pak, terima kasih banyak ya Pak informasinya. Sama-sama Mbak.